Pasca melaporkan suaminya Insanul Fahmi dan publik figur Inara Rusli ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan perselingkuhan dan perzinahan, konten kreator Wardatina Mawa tidak diam saja menunggu panggilan polisi. Wanita asal Medan, Sumatera itu begitu percaya diri membongkar hubungan terlarang suaminya dengan Inara Rusli yang menurutnya dimulai sejak akhir Juli lalu. Mawa sangat yakin suaminya selingkuh dan melakukan perzinahan karena memiliki rekaman video CCTV berisi kebersamaan dan adegan syur antara Insan suaminya dan Inara Rusli yang diperkirakan dilakukan di sebuah apartemen pada Agustus lalu. Belakangan foto dan video Insan dan Inara Rusli beredar di media sosial dan jagat maya. Nah, kalau klarifikasi dari CCTV itu belum ada, karena kan sejujurnya kita belum lihat. Dan itu kan ada di penyidik kan. Jadi kita belum lihat kayak buktinya tuh apa sih sebenarnya yang ada. CCTV pun CCTV apa kan kita nggak tahu juga, bisa CCTV di luar sini mungkin kan kita nggak tahu, Mas. Nah, kalau misalkan itu nanti sudah ada, sudah dilihat ya mungkin baru bisa berkomentar lain kan. Karena kan ini baru kemarin dilaporin, kan ada prosesnya untuk pemanggilan kan biasanya. Nah, itu kan belum tuh, karena kan mungkin baru sehari juga kan. Nah, mungkin kita nunggu dulu itu kayaknya. Jadi kalau memang terjadi hubungan suami istri, perlu ditanya lagi apa sudah menikah apa belum, kan gitu. Mawa meyakini hubungan terlarang suaminya dan Inara bukan sekedar mencari kesenangan dan melampiaskan hasrat saja. Karena pada video lainnya yang beredar di media sosial, terlihat Inara mendapatkan cincin dari Insan sebagai bentuk keseriusan Insan kepada Inara. Dari video itu, Mawa jadi teringat dengan ucapan Insan saat sedang deep talk dengannya bulan lalu. Ketika itu, Insan mengungkapkan keinginannya untuk berpoligami. Melalui chat, wanita berusia 24 tahun ini sempat menanyakan kepada Inara mengenai hubungan Inara dengan suaminya. Hasilnya mengejutkan dan menjawab kecurigaan Mawa karena Inara menyebut Insan telah bicara kepada kakak dan guru spiritualnya akan membawa Inara ke jenjang pernikahan. Ya, kita berdoa aja yang terbaik. Kalau tahun ini alhamdulillah, tahun berikutnya juga insya Allah lancar, mudah-mudahan aja. Nggak ada yang gimana-gimana sih persiapan, aku juga nggak mau dirame-ramein sih. Pokoknya tahu-tahu jadi aja. Yang jelas pengusaha, dia pekerja keras, dan nggak mudah nyerah. Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah, Jadi ya udah, bismillah lah. Nggak mudah nyerah, soalnya udah berapa kali saya mundur. Kalau itu saya sih nggak tahu. Jadi kalau dari kami di manajemen sih memang belum tahu sama sekali. Tapi yang saya tahu kalau memang seperti itu biasanya sih Ina ngomong, terutama sama saya ya, biasanya bicara. Nah, kalau misalkan belum bicara ya berarti emang tidak ada harusnya. Ya namanya orang udah cerai pasti mungkin ada ya pengen menikah lagi kan. Nah, cuma kalau spesifiknya kayaknya ke sini mungkin nggak juga sih. Mengenai rencana Insan menikahi Inara, nama Ustadz Dery Sulaiman ikut jadi buah bibir. Ustadz Dery disebut-sebut akan menjadi saksi pada pernikahan Inara dan Insan. Ya, jadi aku pernah ketemu di pengajian itu aja kan, foto itu ada fotoku di sana rame-rame kan. Cuman Inara nggak cerita tentang masalah pernikahan dan sebagainya. Berita seputar perselingkuhan Inara dengan Insan yang dikenal sebagai pengusaha muda terus bergulir panas. Inara sendiri belum muncul memberikan tanggapan atau klarifikasi. Mantan istri Virgo itu juga belum lagi memposting apapun pada akun media sosialnya. Diharapnya Inara seperti menyiratkan adanya ketakutan yang sedang ia hadapi. Iya, dia shock banget sih sebenarnya. Dia shock karena kan maksudnya nggak sangka juga ya. Maksudnya kok jadi begini ya, kok keluar berita ini ya gitu loh. Cuma ya itu kita belum bisa konfirmasi yang sepenuhnya seperti apa. Mungkin itu nanti ranahnya Inara mungkin atau ranahnya lawyernya Ina. Terus kan ya dari komen-komen mungkin segala macam juga ya kan pasti ya mungkin Mas baca sendiri lah ya. Jadi ya pasti sedih juga. Yang jelas serangan dugaan perselingkuhan dan perzinahan dari Mawa bikin Inara diterpa cancel culture. Janda 3 anak itu tidak aktif dulu dari pekerjaannya. Hal itu berdampak pada kerjasama dengan berbagai produk yang mengontraknya. Informasi yang kami peroleh, satu brand ternama yang mempercayakan Inara sebagai ambasadornya memutuskan mundur mendadak dari kontrak kerjasama. Sedangkan brand busana muslim yang selama ini lekat dengan Inara membuat pengumuman khawatir terseret kasus Inara.
Jadinya akhirnya dia break dulu untuk saat ini, break dulu. Terus memang bukan nggak mau ketemu teman-teman media juga karena memang ini baru banget. Jadi mungkin dia butuh proses untuk mencerna dulu. Terus kalaupun dia nanti keluar ya mau seperti apa gitu kan, nanti apakah didampingi kuasa hukumnya atau apa ya saya nggak tahu juga. Pokoknya sementara ini untuk saya kan lebih ke ranah pekerjaan, ya akhirnya kita hold dulu lah semuanya gitu. Nyaris 2 bulan usai melangsungkan pernikahan mewah dan intimate, akhirnya pasangan Amanda Manopo dan Kenny Austin mengumumkan kehamilan anak pertama mereka lewat media sosial pribadinya. Pengumuman tersebut dilakukan Manda dan Kenny dengan gaya yang kocak. Tak hanya terbukti tokcer, akan tetapi apa yang terjadi dianggap pasangan ini sebagai berkah dan impian yang jadi kenyataan. Karena ketika memutuskan menikah, Amanda dan Kenny sepakat tak mau tunda momongan. Amanda siap rehat kerja demi hamil, demi jadi ibu seutuhnya. Apa aja lah, nggak ada yang nunda-nunda, apa aja yang penting. Maka doain ya semuanya ya, doain semoga berjalan dengan lancar. Hamil. Hamil. Serius hamil, Kak? Mana Kenny? Iya. Beneran dong. Beneran. Beneran, masa gue bohong mau USG? Beneran, Man. Beneran. Ini beneran. Dan ini pertama kali kita announcementnya di sini. Semoga anaknya lahir dengan sempurna di muka bumi. Ya, Manda dan Kenny sebentar lagi akan jadi orang tua. Kebahagiaan pun tak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga ayah Manda yang sejak awal sudah mengultimatum Kenny untuk segera memberinya cucu lelaki. Setelah sekian lama menunggu kasus KDRT yang dilakukan mantan suaminya Yogi Rinaldi diproses pihak kepolisian, akhirnya pedangdut Ratu Meta bisa bernafas lega. Harapannya agar mantan suaminya ditahan bisa segera terwujud. Rabu siang kemarin Meta kembali mendatangi Polres Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan terakhir. Ia datang bersama sang adik yang menjadi saksi atas KDRT yang dilakukan Yogi. Hari ini itu saksi dari adik kandung sendiri bukan yang menyaksikan ya, yang mengantar pada saat kejadian setelah terjadi penganiayaan oleh Yogi. Ya paling pas kejadian pas pengantaran ke rumah sakit kan paling ditanya-tanya itu aja ya banyak. Kalau pertanyaan ya 15. Memang pada dasarnya saya sih udah lelah sih ya dari bulan Maret sampai sekarang. Cuma kita ikutin aja aturan yang udah ada, ya mudah-mudahan dengan keputusan yang sebentar lagi ya P21 mungkin mudah-mudahan. Sebelumnya Ratu Meta sempat geram dan habis kesabaran dengan mandengnya kasus KDRT yang ia laporkan. Niatnya untuk memenjarakan Yogi seolah jalan di tempat meski status Yogi sudah jadi tersangka. Padahal semua bukti dan hasil otopsi juga sederet saksi sudah ia serahkan ke pihak penyidik. Segala upaya sudah dilakukan termasuk menerima tawaran oknum untuk memindahkan kasus ke Polda Metro Jaya agar cepat diproses. Tapi Ratu Meta malah kena tipu suap oknum polisi tersebut. Tak mau kasusnya melebar kemana-mana, Ratu Meta yang berniat melaporkan oknum polisi justru mengurungkan niatnya karena ada itikat baik dari oknum tersebut. Saya pikir ya udah deh, karena dia mikirnya ada itikat baik, tanggal 1 kita liatin aja tanggal 1 Desember ini, kalau misalkan memang ini ya udah gitu.